apakah wudhu benar-benar membersihkan? Lalu bagaimana dengan tayamum yang menggunakan debu? Berwudu tujuannya adalah membersihkan diri dari hadas atau kotor. Pertanyaan saya, kalau Anda berwudu dengan debu, apakah Anda membersihkan diri atau mengotori diri? Untuk menjawabnya secara adil dan ilmiah, kita harus memahami terlebih dahulu apa tujuan wudhu dalam Islam dan apa yang dimaksud dengan membersihkan. Apa tujuan wudhu menurut Al-Quran? Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia ingin mensucikan kamu dan menyempurnakan nikmatnya atasmu. Kata yang digunakan adalah liyuthahirakum, yang berarti agar Dia mensucikan kalian. Di sini yang digunakan adalah konsep thahara. Perlu dipahami, nazafah sama dengan kebersihan fisik. Thahara tidak sama dengan sekadar kebersihan fisik. Thahara adalah kesucian ritual dan spiritual. Maka dari dalil ini jelas, tujuan utama wudhu adalah kesucian untuk ibadah, bukan prosedur medis atau antiseptik klinis. Apakah wudhu membersihkan secara fisik? Jawabannya adalah ya. Tetapi perlu jujur secara ilmiah. Air tanpa sabun bekerja melalui mekanisme yang disebut mechanical removal atau penghilangan secara mekanis. Air yang mengalir dan gesekan tangan akan melepaskan debu, mengangkat kotoran, mengurangi jumlah mikroorganisme yang menempel. Dalam ilmu mikrobiologi dikenal istilah transient flora. Ini adalah bakteri yang hanya menempel sementara di kulit dan mudah terlepas dengan air dan gesekan. Wudhu dilakukan beberapa kali sehari. Artinya secara logika kesehatan masyarakat, air saja tetap mengurangi jumlah kuman. Sabun lebih efektif karena menghancurkan lemak dan selubung virus. Jadi secara medis, air sama dengan mengurangi jumlah mikroba. Sabun sama dengan mengurangi dan menghancurkan mikroba. Maka jujurnya, wudhu memiliki efek kebersihan, tetapi tidak sama dengan prosedur antiseptik rumah sakit. Dan Islam memang tidak pernah mengklaim wudhu sebagai sistem desinfeksi medis. Kenapa bagian itu yang dibasuh? Bagian yang dibasuh dalam wudhu adalah tangan, wajah, hidung, mulut, kaki. Secara medis inilah bagian yang paling sering, kontak dengan lingkungan, menjadi jalur masuk kuman, menyentuh makanan dan wajah. Secara logika, kebersihan. Membersihkan bagian ini berkali-kali sehari tentu lebih baik daripada tidak sama sekali. Lalu bagaimana dengan tayamum? Tayamum dilakukan ketika tidak ada air, atau penggunaan air membahayakan kesehatan. Dalilnya juga ada dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. Jika kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Perhatikan frasa syaidan tayyiban. Artinya tanah yang bersih dan baik, bukan lumpur kotor, bukan tanah najis. Apakah tayamum membersihkan secara medis? Jawabannya tidak. Dan justru di sini letak keindahannya. Tayamum membuktikan bahwa wudhu tidak sama dengan sistem sanitasi medis. Wudhu sama dengan kesucian ritual. Jika tujuan utama wudhu adalah kebersihan fisik semata, maka tayamum tidak masuk akal. Namun karena tujuan utamanya adalah ketaatan dan simbol pensucian spiritual, maka tayamum menjadi sangat logis dalam sistem ibadah. Apakah tayamum membuat lebih kotor? Tidak. Karena tanah yang digunakan harus bersih, hanya sentuhan ringan, tidak mengotori tubuh secara najis. Dan yang paling penting, Allah menutup ayat itu dengan penegasan. Allah tidak ingin menyulitkan kamu. Artinya, Islam memberi kemudahan, bukan memberi beban. Bayangkan seseorang sudah mandi bersih, tidak ada kotoran sedikit pun, lalu ia buang angin. Secara medis tidak ada perubahan kebersihan, tetapi dalam Islam wudhunya batal. Kenapa? Karena kebersihan biologis tidak sama dengan kesucian ritual. Yang hilang bukan kebersihan fisik, yang hilang adalah status tahara.